Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Sekarang kita masuk dalam doa dulu, kita persiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Yuk mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami satu hari baru Tuhan, yang kami akan pakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami lakukan. Mulai dari pagi kami buka mata, sampai kami tiba di tempat pekerjaan kami ini Tuhan, dan sekarang kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang kami lakukan pada hari ini memuliakan nama-Mu, dan biar manis Kau dengar Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Beserta beracaralah Tuhan pada hari ini, hadirlah bersama-sama dengan kami, hadirlah di hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Ini berhubung sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita. Kita coba ingat-ingat lagi lah bagaimana Tuhan sudah mati, sudah bangkit buat kita dan hidup di dalam hati kita tiap hari, dari hari ke hari. Kita nggak pernah dibiarkan sendiri karena kita punya Allah yang hidup. Mari dari itu mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bersama-sama sebab Dia hidup. Oh yeah, yeah. Oh, 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 oh. Sorry. Kita sebutkan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Mari kita puji Dia. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu jauh dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, puji namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengarlah pujian dari kami Tuhan. Kami percaya Engkau hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Datanglah Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita undang Roh Kudus masuk ke hati kita. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, welcome. Holy Spirit, You are welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. You are welcome. You are welcome in. Let's say it once again. You are welcome in this place. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari terus undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Mari sambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Oh, thank you, Jesus. We thank you, Lord. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Oh Roh Kudus, pulih. Sekali lagi katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan sangat percaya ketika kami mengambil keputusan untuk menerima undangan-Mu beribadah hari ini. Itu adalah gerakan Roh-Mu yang kudus, yang luar biasa. Yang membuat langkah kami ringan ada di tempat ini. Dan tempat ini kami percaya sudah menjadi rumah Tuhan. Karena anak-anak Tuhan berkumpul di tempat ini memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Terimalah semua sesajian, sesembahan kami. Dupa yang harum ini boleh sampai di hati-Mu yang kudus. Karena kami mengatakan semuanya dari hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya Bapa ketika Engkau bersuka cita atas semua yang kami kerjakan. Maka Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang selalu baru setiap hari. Terima kasih kembali Kau pilih hamba-Mu berdiri di depan umat-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu menyeberangkan isi hati-Mu yang sedang bersuka cita dengan bahasa yang sangat sederhana. Bahkan kami rindu agar ketika kami meninggalkan ruangan ini, orang melihat bahwa kami adalah orang Kristen yang selalu membawa keharmonisan dalam hidup. Terima kasih Bapa. Bicaralah karena kami siap menikmatinya. Yang siap diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ini kayaknya kurang gede nih apa monitor, kok saya dengernya cempreng nih. Apa kayak gede-gedein dikit gitu biar ya apa monitornya saya kali ya, apa memang kuping saya nggak biasa sound bagus kali ya. Apa kabar semuanya saudara? Wah luar biasa. WL jangan lupa follow tuh, tadi saya udah story kamu tuh. Yang nonton 12 juta selama 12 tahun. Iya setahun 1 juta ya kan. Puji Tuhan. Saya memilih tema karena ini jam 1 harus bubar, jadi nggak bisa lama-lama. Saya memilih tema Kristen harmonis. Nah ini orang Kristen tuh harus harmonis. Orang Kristen tuh harmonisnya terlihat ketika dia ada di gereja, dia lagi mengikuti pelayanan, lagi ibadah seperti ini. Tapi ntar sampai rumah tetap aja sama istri nggak harmonis, sama suami nggak harmonis, sama anak nggak harmonis. Saya juga belum seideal seperti apa yang akan saya sampaikan. Tapi setiap orang harus berjuang untuk menjadi Kristen yang harmonis. Amin. Lihat kiri kanan saudara, harmonis nggak? Ini lo emang jahat lo, gue suruh lihat lo sikut depan pendeta. Ya, tapi nggak apa-apa, itu tandanya dekat ya. Kalau nggak deket dia langsung marah, ngapain lo sikut gue? Nah, apa sih itu harmonis? Harmonis itu artinya bersangkut paut. Harmonis itu artinya seia sekata, ada keselarasan, ada keserasian, itu harmonis. Ya kan, serasi kalau baju nggak cocok dibilang harmonis. Ini bajunya nggak harmonis, nggak cocok. Tapi kadang-kadang bahasa sekarang mulai aneh-aneh ya kan. Yang nggak oke dipakai generasi sekarang jadi oke ya kan. Nggak harmonis. Siapa yang nonton Blackpink kemarin? Dari muka sih nggak sanggup beli karcis lo lah. Gue udah tahu banget. Udah. Lagian juga saya puji Tuhan saya nggak pernah tahu loh Blackpink tuh apa ya. Biarin deh gue kuno. Saya tanya anak saya, ada apa sih macet? Blackpink pak apa? Ini ngetop banget. Sorry papa nggak tahu, papa taunya The Purple, Kus Plus ya kan. Jadi sorry deh, nggak demen gue sama boneka-boneka yang pada nari-nari yang bikin orang Indonesia pengen ceking-ceking tuh kan. Itu kan mereka-mereka. Nah jadi harmonis artinya bersangkut paut. Ada sekataan, ada keselarasan.
Nah, harusnya persekutuan doa ini memulainya dengan seperti apa yang tertulis di sini. Supaya pulang ke rumah, jangan pulang ke rumah, pulang ke kantor, meja masing-masing. Setidak-tidaknya saudara bisa menebarkan sikap hidup seperti ini. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang mempercayakan dirinya untuk Kristus. Jadi kalau Kristennya masih, ya Tuhan sih Tuhan, tapi belum tentu. Itu masih belum Kristen, saudara. Tapi Kristen ketika dia mau menyelesaikan satu persoalan, mengambil satu keputusan, dia sungguh-sungguh menggantungkan diri pada Tuhan. Kalau enggak mah, ya kan. Pendeta pun juga banyak yang belum Kristen. Ya saudara, gembala pun banyak yang belum Kristen. Ya kalau saya udah Kristen atau enggak, setiap orang ditanya gue udah Kristen. Tapi kan bisa diuji masing-masing dari gaya hidup, ya kan. Gembala sidang yang ketakutan gak bisa bayar maintenance dan listriknya, nah itu belum Kristen, saudara. Karena dia gembala yang ikut-ikutan, pengen bisnis di gereja. Kalau Tuhan yang suruh, pasti listriknya itu udah beres. Nah, firman Tuhan bilang, Allahku kan memenuhi keperluanmu. Kalau dia gembala, keperluan gembala beres. Ya, jadi kalau gereja nih, pendeta lu awal bulan, ayo berikan perpuluhan. Saudara tahu maintenance gedung, pindah gereja aja. Beneran. Cari gereja yang nggak ngomong-ngomong begituan, itu lebih sehat ya. Nah, bener nih, saya kan kalau ngomong di persekutuan lebih enak. Kalau di gereja nggak diundang lagi, saudara ya. Kalau di persekutuan kan, saudara menerima perbedaan ada di dalam ruangan ini. Mau seia sekata menjadi harmonis. Jadi saya singkat, Kristen harmonis berarti pengikut Kristus yang hidupnya mendatangkan keserasian. Nah, jangan ngalingin, komplain lagi ya. Jangan lupa follow Instagram saya. Sebelum tidur masih hidup loh. Tanggal Senin kita retreat ke Thailand. Saya retreat saudara. Orang pertama di dunia yang bikin retreat di Thailand, Reo Panggabean saudara ya. Saya dimusuhin tuh pendeta. Orang gila ke Thailand. Oh Thailand tuh orang belanja mana bisa ibadah gitu. Ya betul nggak ya? Saya bilang gini, lu di Indonesia ibadah di Sensi. Di Citraland. Abis ibadah lu ngapain? Ya belanja Pak, sama gue tiap pagi ibadah, siang belanja, malam ibadah lagi, tidur, besok pagi ibadah. Itu kan retreat namanya ya kan. Harganya harga Kristen. Orang biasa ke Thailand 10 juta, saya cuma dapat 7 juta. Puji Tuhan loh peserta 33. Yang bayar full cuma 4 orang, itu peserta dari Sanger. Yang lain semua disubsidi. Luar biasa enggak? Lu sih gue tawarin gitu bukan nanya. Pengerja gereja free. Yang mau cuman ada 2 juta, ada yang bayarin pergi 33. Jadi berkat Tuhan selalu ada ya. Lain kali kalau saya tawarin retreat nggak usah malu bilang, Pak ada diskon nggak gitu. Jangan cuma diem ngeliat terus ngomongin. Saya udah kirim loh ke Bu Irsi, ngomongin, di kesini ngapain, jangan ya. Saudara, jadi bagian sejarah hidup itu jangan cuma monoton. Saya senang bikin terobosan. Nanti orang ikut-ikut berikutnya ke Vietnam. Belum tentu ada diskon, emang terus-terusan ya kan. Ya. Pokoknya ASEAN saya mau retreat. Lalu mari kita lihat. Paulus itu bukan pendeta ya. Pasti pendeta-pendeta udah pada ngajar. Paulus itu orang yang diutus Tuhan membangun satu jemaat. Dulu dia pergi ke satu tempat. Lalu saudara saya mau foto, mau kasih lihat kakaknya. Dulu, foto aja gak apa-apa. Dulu ya kan. Dia pergi ke satu tempat dan belum ada dengar Kristen. Gini. Video apa foto? Ya kan? Gini, saudara. Definisi seorang rasul, ini perhatiin supaya saudara nggak tersesat nih di zaman sekarang. Definisi seorang rasul adalah orang yang pergi ke satu tempat yang belum pernah dengar tentang Kristus. Itu rasul Bapak Ibu. Ngerti ya? Makanya Paulus pergi ke satu tempat, jelasin tentang Yesus tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi satu jemaat, Bu Irsi kamu jadi gembala ya di Smartphone. Udah pergi, saya pergi lagi nih. Ke pesaing saudara, Telkomsel misalkan. Jadi jemaat, lo Frederico jadi gembala. Jadi Paulus kerjanya menata jemaat-jemaat itu, makanya banyak surat. Karena belum ada WA, belum ada Telegram. Jadi yang ada laporan, saudara bayangin gak satu surat laporan nyampenya berapa bulan tuh. Lalu dijawab diantar sama Epaphroditus. Waduh, ke Timotius jauh banget. Jadi kita kadang-kadang ngeluh ya, kebaktian cuma dari sana turun pakai lift aja ke sini gue males. Naik tangganya tuh males 3 kali. Udah males bener ya. Nah, jadi itu definisi. Nah, ketika dia mulai membangun, maka terjadi disharmonis. Kenapa? Ini perlu nih saudara. Masuknya rasul-rasul modern. Saudara tahu rasul modern adalah rasul yang membawa pengajaran yang kayaknya asik tapi tidak alkitabiah. Nah, itu.
Hari-hari ini Indonesia dilanda juga. Maka saya bingung kalau ada KKR, sorry ya, kalau saudara nggak sama nggak apa-apa. Tapi tanya sama gembala saudara aja, KKR, pastikan Anda hadir dalam KKR oleh, ada loh yang bilang, Nabi dari Amerika, ya pernah kan, Rasul. Saudara saya kasih tahu supaya nggak blow on ya, itu palsu nggak usah datang. Kalau ada orang berani mengklaim dirinya Rasul itu udah gawat banget saudara. Sekarang kemana-mana orang udah kenal Yesus. Jadi nggak bisa lu bilang Rasul itu udah nggak ada. Yang ada karunianya kerasulan ada. Kenapa? Karena tiba-tiba Bu Irsi mau ke Papua, mau cerita terus mati. Nah itu karunianya kerasulan, kenabian. Apalagi Nabi sekarang lagi royal Nabi. Karena tiap minggu hamba Tuhan atau pendoa bilang Tuhan bicara sama saya. Ini ngeri banget saudara. Jadi kalau ada orang, datang dong Nabi dari Afrika. Ya iyalah dia makan aja susah. Jauh amat dia memberitakan diri ke Indonesia. Kalau gereja saudara undang-undang pendeta dari luar negeri bilang, Pak boros, lu minta perpuluhan buat biayain orang dari luar negeri. Di Indonesia banyak pendeta yang jago, yang diberkati Tuhan gitu loh saudara ya. Jadi jangan gila-gila ya. Datang pendeta dari Amerika Senayan sampai penuh karena gratis. Kalau bayar kayak Blackpink sepi juga ya. Nah jadi ini. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Di Korintus diserang oleh rasul-rasul modern seperti gini. Kita kan kalau udah Kristen biasa aja deh. Ya nyosor bini tetangga biasa aja. Kenapa? Karena Yesus bilang sudah selesai. Dulu sempat mau masuk Indonesia kayaknya ya 5-6 tahun lalu. Tapi nggak berhasil tuh yang hyper grace. Yang kalau lu nyolong di kantor ya biasa aja nggak usah minta-minta ampun. Kenapa? Karena semua udah ditanggung. Nah, di Korintus datang saya, Bu Irsi ini ibu tiri saya boleh tidur biasa aja. Jemaat berkembang bagus. Tapi selingkuh jalan, nyulik kolekte jalan. Pokoknya dosa bareng dengan ibadah. Dan Korintus paling pesat pertumbuhan ibadahnya. Udah kayak Jakarta, Surabaya itu. Surabaya di mana-mana ibadah loh saudara. Orang kaya semua. Nggak ada ampun. Ya Jakarta juga. Wah setor gereja orang kaya pada cuci duit. Sekarang ketangkap semua saudara ya. Hati-hati ya. Jangan terlalu pengen jadi orang kaya. Jadi orang cukup. Ya cukup. Cukup mau ke Amerika, cukup mau ke Belanda, ya cukup gitu ya. Ya maksudnya cukup ada jalan. Nah maka keluarlah surat yang ditulis oleh Paulus. Surat ini terdapat di dalam, nah ini mana sih gue punya kabel jangan ke bawah dong jatuhnya sayang. Taruh aja di atas itu tuh kabel. Ya tapi kabel saya tuh jangan di kursi, itu tuh. Ayo belajar tarik layangan, nah ya. Lu di kursi sama aja bohong. Iya, di atas aja dekat kamu. Iya. Terima kasih ya kopi hitamnya kalian tadi udah menyediakan. Nih, huruf saya di rumah nggak begini loh, berubah jadi begini ya kan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu satu pikir. Perhatikan pada baris kedua, ini betul nggak bahasa Indonesianya? Udah lama saya nggak pakai istilah ini. Pada alinea kedua, supaya kamu seia sekata jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya supaya kamu erat bersatu satu pikir. Ini nggak bakal bisa saudara. Sampai kapanpun ini nggak akan bisa. Makanya Paulus memulainya di atas demi nama Tuhan. Jadi sesuatu yang nggak bisa pasti bisa kalau kita lakukan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya suami istri nggak bakal bisa satu kalau tidak bawa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang udah pakai Yesus aja masih bertengkar, apalagi yang cuma ngemodal cinta, jajan sering, liburan luar negeri, bubar kalau nggak pakai Yesus. Karena manusia nggak akan pernah puas. Nah Paulus bilang begini, lu jangan pecah, jangan dengerin itu orang yang ngajarin seperti itu. Dulu yang menjadi Kristen pertama-tama orang Yahudi. Kedua, mulai orang-orang di sekitar situ. Lalu mulai Korintus itu seperti pelabuhan. Orang-orang yang datang dari mancanegara. Nah orang Yahudi ini yang Kristen modern ini datang. Di luar orang Yahudi, dia harus ikutin dulu semua peraturan perjanjian lama. Nah ini yang menjadi repot. Karena di dalam kekristenan, kebaikan atau kasih karunia Kristus tidak lagi bicara hal-hal yang lahiriah, tetapi yang batinia dulu. Ya kan, jadi ada yang datang ini masih ribut soal makan babi nggak boleh, yang ini bilang apa aja semua boleh. Yang penting
berguna ya. Saudara, apa aja boleh saudara. Kristen tidak pernah melarang makan apapun, tapi berguna nggak? Ya udah umur gocap masih makan dudung roksi, nggak berguna. Yang ada hanya ya stroke saudara. Jadi kalau udah tua-tua seperti ibu ini gitu ya, tolong ya dipikirin kalau makan. Kue tiaw Singapura udangnya segede-gede gini, nggak tahu diri sebenarnya saudara. Tapi enak Pak, nggak apa-apa kan udah doa dalam nama Yesus. Emangnya dukun di sorga? Yesus bukan dukun saudara. Nah ini menarik yuk kita belajar. Nah agar harmonisasi seia, sekata, seirama harmonis itu terjadi, dibutuhkan 3 karakter sikap yang Yesus juga sudah pertontonkan dalam hidupnya. Yang pertama, orang Kristen itu harus punya ketulusan. Apa itu tulus? Ini bukan tulus si Hombing ya, bukan tulus Marpaung, bukan tulus. Nih, tulus itu artinya sungguh, bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Orang Kristen itu kalau ibadah hari ini, saudara jangan serong, jangan pura-pura. Jangan habis gue gak enak sih di WA sama Bu Irsi, padahal udah pensiun, ngapain sih WA-WA gue. Nah, lu dosa, lu gak jujur, lu gak setia, ya gak? Istri saya tuh Pak, susah banget, bohong, gaji gue dipakai belanja, itu namanya juga serong saudara. Ini tulus bukan tulus yang kukira kita asam dan garam, bukan tulus ini saudara ya. Yang kedua, tulus itu padanannya selalu dengan kata bahasa Arab. Namanya ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab, saudara. Kalau saudara ke Mesir, ke Jordan, pokoknya pergi-pergi Holy Land, di Arab tuh kata mustahil. Banyak, ternyata bahasa Indonesia tuh banyak mengadop dari bahasa Arab. Ya kan? Salam itu bahasa Arab, saudara ya. Bahasa Belandanya cuma taunya kita paling verboden. Ya. Ikhlas tuh bahasa Arabnya apa, Pak? Ikhlas tuh bahasa Arabnya ikhlas gitu doang ya. Bahasa Arabnya emang begitu. Ya kan? Ahmad bahasa Arabnya Ahmed. Gitu aja saudara. Gak usah bingung ya. Nah, ya. Ikhlas itu artinya rela. Rela itu artinya hilang. Ya, jadi kalau saudara nih misalkan ke gereja. Saudara nyumbang mimbar. Itu harus ikhlas. Hilang. Hilang itu berarti tidak diomongin lagi. Kalau saudara sekolahin ponakan saudara lalu jadi sarjana, sekarang eselon 1, 2, 3 dan gak tahu diri, gak perlu ke rumah saudara, gak pernah nyapa, gak boleh nuntut. Berarti saudara gak ikhlas. Ikhlas itu berarti kalau saya memberi, saya tak harap apa-apa dari yang saya beri. Hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itu matahari apa pernah mengharap? Gak ada saudara. Jadi ikhlas itu artinya lihat, merelakan. Dia setuju dengan apa yang sudah dia lakukan. Saudara kalau ibadah hari ini harus ikhlas, nggak usah cawe-cawe. Aduh, WL-nya dia lagi. Aduh, lama deh. Nah gitu, maksudnya kita kan suka kayak gitu. Pendetanya dia, lama deh. Ini jam 1 gue mesti makan nih, aduh gimana nih. Lu nggak ikhlas namanya. Kalau mau ibadah tuh tadi jam 11 udah bawa snack dari rumah. Nyemil-nyemil gitu. Supaya nggak, nah itu nggak boleh. Dan yang ketiga, tulus ikhlas itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi ada satu bagian fondasi yang gak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh, tadi saya katakan, sudah mengalami yang namanya Kristen harmonis. Yaitu mengasihi, dari kata dasar kasih yang artinya perasaan sayang. Ternyata aku makin cinta pada kamu. Hanya kamu seorang, ya kasihku. Nah ini, ya kan? Ya itu lagu kalau kita nyanyiin buat Tuhan Yesus juga bagus saudara. Ambil baca Alkitab. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Emang gak sopan ngomong kamu sama Yesus? Sopan lah biasa aja. Lebih kurang ajar kita suka bilang kau. Coba ngomong sama yang lebih tua sama bos lo. Pak kau tahu gak Pak kalau ada rapat? Lu dipecat tapi giliran kita doa sama Yesus. Tuhan kau tahu apa yang kubutuhkan. Sama Tuhan sopan, sama bos enggak. Berarti bos kalian tuh mesti tobat. Suruh sering baca Alkitab bahwa kata kau itu biasa-biasa aja ya kan. Ya tapi nggak lazim. Makanya belajar dari Yesus. Yang nggak lazim pun dia terima. Ya. Nah 3 ini Yesus pertontonkan di dalam kehidupannya. Sekedar kita tahu harmonisasi surga dan bumi itu dimulai inisiatifnya dari surga. Manusia tidak pernah berinisiatif untuk berdamai sama Tuhan. Bohong. Sejak manusia pertama bikin dosa aja nggak ada. Alkitab bilang maka Adam dan Hawa menimbun batu-batu lalu membuat mezbah minta ampun. Nggak ada. Sejak Adam dan Hawa yang bisa ngobrol sama Tuhan bikin dosa. Alkitab bilang maka Allah mencari Abraham kan.
Bram, di mana? Adam kan? Dam, di mana lu? Apakah bangsa di dalam Alkitab itu semua terjadi atas inisiatif manusia? Enggak, semua atas inisiatif Tuhan. Tuhan pengen banget harmonis surga dan bumi. Saudara, kalau dari bawah ke atas itu sulit. Lebih gampang dari atas ke bawah, betul nggak? Kalau kita ngomong nih, saudara-saudara sekolah S1 lawan yang SMP. Capek nggak kepala kita? Capek. Terus lu mau paksa yang di bawah kepala kita nggak bisa. Karena kepala kita pernah di SMP. Kita dong yang turun. Surga makanya capek otaknya kalau ngarepin yang di bawah naik ke surga. Nggak bisa saudara. Makanya surga yang turun. Itu pun capek banget sampai mampus di kayu salib ya kan. Capek bener, nggak ngerti-ngerti otaknya susah banget. Nah jadi inisiatif itu dari Tuhan. Abraham punya keturunan emang dari Abraham? Nggak ada. Tuhan ngomong Abraham gue kasih tahu lu nanti keturunan lu banyak. Itu semua inisiatif Tuhan. Nggak ada yang dari manusia. Jadi kalau saudara sekarang merasa rohani bagus, duit ada, papa kamu tuh bilang, iya karena kita kerja keras gini, sombong saudara ya. Jangan jadi orang sombong, nanti bahaya. Nah kita lihat yang pertama saudara, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa dan Yohanes pun menuruti. Ini enggak Zoom enggak? Ya buat yang lain. Enggak, ada. Yang di rumah ya, yang di mana? Yang di kantor apa satu lagi? Smart Friend. Kan ada berdua tuh. Apa? Sinar Maslen ya. Ya, saudara lihat perhatikan. Ini ayat waktu Yohanes mulai membaptis dan mengajar orang itu harus bertobat. Yohanes umurnya kira-kira 6 bulanan lebih tua dari Yesus. Masih sekerabat. Tapi Yohanes orang-orang yang ada di bait suci. Karena papa mamanya orang yang melayani. Yesus bukan keturunan dari orang yang melayani. Maksudnya bukan menghabiskan waktu full time. Bapaknya tukang kayu, emaknya cantik dikejar kembang desa. Dikejar banyak orang. Karena Alkitab bilang cantik. Kalau cantik pasti dikejar. Yang standar aja ada yang taksir apalagi yang cantik saudara ya. Ya yang standar. Yang standar itu kalau perlu turunin lagi standarnya. Karena ini udah mulai bulan Maret pertengahan masih belum ada yang deketin. Diskon lagi saudara. Hancur aja nggak apa-apa ya kan. Kuota aja ada yang direndah-rendahin ya kan. Nah lihat Yohanes bilang begini. Bertobat. Lalu orang banyak. Yohanes ini gila loh saudara. Istana aja ditegur yang selingkuh. Makanya dia mati dipotong di istana. Nah di tengah barisan pertobatan itu ada Yesus. Saudara bisa bayangin nggak umur mereka 30-an. Pasti waktu dia baptis. Bertobatlah kerajaan Allah sudah. Terus dia bilang. Yesus ngapain lo kemari? Pasti gitu ngomongnya. Nggak mungkin. Seperti kalimat, hendak apa kau melakukan ini Yesus? Aku tak mungkin membaptismu karena engkau yang dari surga. Nggak mungkin kan? Kalau umur 30, lu pinjam handphone nih coba. Bolehkah aku pinjam handphonemu? Karena aku ingin mem-WhatsApp anak-anakku. Apakah dia sudah punya? Terus kamu menjawab, oke tapi jangan terlalu lama ya. Karena saya akan, enggak. Gue pinjam handphone dong, gue mau WA anak gue. Ya udah jangan lama-lama. Kan begitu. Yesus ngapain? Yohanes baptis. Muridnya, ngapain Yesus? Yesus ngapain? Ada kalimat kan gini. Gila lo buka tali sepatu lo aja gue gak bisa, gak boleh kan gitu. Membuka tali kasutmu pun aku gak layak. Yesus bilang gak udah cepet deh keluar kalimat ini. Kalau gue lo baptis semua rencana Bapa jalan. Gak mau, gue gak mau. Gila lo, gila gak mungkin. Cepet kata Yesus, udah jam 6 maghrib air dingin nih, cepetan. Airnya celep aja udah kan. Kan supaya rencana jadi. Dari sini saya belajar lo. Kristus itu adalah orang yang punya pribadi yang sangat tulus. Tulus tadi nggak pura-pura, dia nggak bohong. Dia tuh dibaptis bukan mau bohong-bohongan, mau aksi-aksi. Karena memang rencananya jelas. Dia punya ketulusan dan ketulusan hatinya menjadi gerbang suksesnya dalam pelayanan. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara tahu. Setelah Yesus dibaptis kemana? Ada yang udah pernah ke Israel? Saya udah nggak ada hati lagi ke sana, saudara ya. Saya sekarang senangnya mau retreat ASEAN aja ya. Boleh daftar yang murahan nanti Malaysia September ya. Buat dari muka sanggup nih kalau Malaysia makan 7 ringgit ya kan. Ya kan. Tiket nggak sampai 2 juta loh, 1,4. Hidup 2 juta di sana udah lumayan ya. Lihat, kejujuran menjadi awal. Dia setelah ini pergi saudara ke toko kurma yang ada di Israel di Jericho untuk memulai pelayanan diawali dengan pencobaan oleh si iblis ya kan. Dia berhasil lah, kenapa? Karena dia tulus. Dia membawa irama yang benar, keserasian yang dari surga yang dia bawa itu dia harus buktikan. Oleh karena itu ketulusan hati saudara menjalani perintah Yesus juga jadi gerbang. Kalau saudara dan saya punya ketulusan, maka nggak ada tuh kebohongan di dalam hidup ini.
Saudara kalau pacaran nih kok lihatnya ke sono mulu, kayaknya banyak belum laku nih. Saudara kalau pacaran harus tulus. Kalau nggak mau juga mesti tulus. Jangan lo ulur-ulur, duit dia habis. Udah jajan sono, beli bando, beli ini, beli ini, beli ini. Terus akhirnya kayaknya gue lihat secara iman nggak seimbang. Nggak boleh. Dari awal kan kita udah tahu. Nih nggak sefrekuensi. Nggak usah lo ulur-ulur. Itu nggak tulus. Nggak seia sekata hatimu. Kau melukai hati orang, ya kan? Ya kan nanti tuh cowok nggak kebaktian lagi gara-gara nggak tahan lihat wajahmu. Begitu dia kebaktian, luka yang kurasakan, ya. Kristus memiliki ketulusan hati. Tadi definisi tulus tahu. Nah yang kedua yang menarik, dari kata kedua, maka di dalam Filipi pasal 2 dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah untuk dia pertahankan. Dia rela kehilangan lu ketuhanannya demi supaya harmonisasi jembatan ke bumi ini jadi. Nggak bisa dia pakai kekudusannya yang begitu luar biasa memaksa orang. Walaupun bisa. Tuhan tuh bisa bikin satu gedung ini semua tobat. Yang nggak percaya Yesus juga tobat. Tetapi kita namanya manusia remote. Nggak bisa. Sejak Adam dan Hawa pun Tuhan kasih kebebasan memilih. Gitu. Jadi menjadi Kristen, masuk ke surga, itu semua pilihan masing-masing. Bukan pilihan papa mama kamu. Itu dulu tahun 70. Sekarang udah nggak bisa begitu berpikir. Jadi mau ke surga pilih sendiri. Suami pun belum tentu ke surga kalau pada akhirnya tidak mau memilih. Dia tetap jadi suami kita sampai mati. Tapi untuk ke surga belum tentu. Makanya semua orang jangan terpengaruh oleh rasul modern. Yang bilang udah lu pokoknya udah jadi Yesus. Yesus jadi Tuhan. Lu pasti masuk surga. Main judi, nipu, pasti masuk surga. Nah, bingung dong kalau lu nipu masuk surga. Terus yang lo tipu masuk surga juga. Masa di surga ada orang berantem? Yesus nggak bisa nih, yang 16.000 dia belum bayar nih. US loh, nah, kan nggak bisa. Di surga nggak ada yang begitu-begitu. Di surga katanya nanti pakai baju putih, alas kepala mahkota emas tuh lagu anak-anak. Ya, lihat. Yesus merupakan pribadi yang ikhlas. Dia rela mengikuti apa rencananya. Bahkan lebih dari sini kalau saudara baca, ini ayat saya paling suka ya. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 11 ini keren banget. Ya, ayat 7-nya dia bilang gini, dia menjadi hamba, dia turunin kelas. Makanya kalau di mall eskalator yang mati selalu yang turun, karena turun lebih ringan. Kalau lo naik eskalator, aduh ilah capek naik ke atas ya. Jadi tolong ya kalau cowoknya atau suaminya emang udah ininya di bawah gak usah berantem. Terima aja emang udah laki gue begini. Dulu gue ketipu dia modal ganteng doang otaknya kosong ya udah. Mau ngapain ya udah turun aja ke bawah. Nah saudara lihat ayat 7 walaupun dia Allah tidak menyatakan dirinya Allah bahkan menjadi hamba. Ayat 8 mau mati di kayu salib. Jadi benar-benar saudara. Capek jadi orang Kristen. Enggak, karena ayat 9 sampai 11 bilang itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Supaya semua di kolong langit ini mulutnya ngaku, lututnya bertelut bahwa Kristus bagi kemuliaan Allah. Supaya semua orang yang membicarakan saudara di belakang akan mengakui bahwa saudara hidup buat kemuliaan Bapa di surga. Harusnya begitu. Ikhlas berarti hilang. Dia kehilangan ketuhanannya untuk bisa menjalankan rencana harmonisasi surga dan dunia. Dengan tidak menolak rencana Bapa, Yesus menunjukkan kerelaannya berkorban. Saudara kadang kita nggak berani berkorban. Untuk persekutuan doa aja nggak berani. Apalagi mau yang lebih. Untuk yang ceritanya untuk Tuhan nih setiap hari Jumat. Sekarang tiap Jumat Bu. Udah pulih ya. Itu aja saudara bisa nggak mau. Saya selalu bilang. Dan saya harus bandingin walaupun lagunya Ojo dibanding ke. Saudara kita yang sana 11:30 gak ada yang bisa tahan loh kalau dia udah lipet celana dan jalan. Siapa? Direktur lo juga gak bisa larang. Di demo lo dibakar nih gedung. Kenapa? Karena dia mau cari Tuhan. Lu jangan pernah ada yang larang orang cari Tuhan. Kok kita sudah dapat Tuhan belagunya minta ampun. Makanya saya kasih tahu mungkin terakhir-terakhir yang banyak masuk surga. Dia tuh adik kita atau kakak kita. Di Israel orang cari Tuhan luar biasa. Ibadah begini handphone mati loh. Sabat handphone mati, lampu mati. Di dunia yang modern ini. Kita lagi ibadah. Bentar lagi nih pendetanya lama. Iya pokoknya gue tunggu lo di Solaria ya. Iya masih bisa begitu. Jadi kita ini yang kacau. Yang sedikit masuk surga kayaknya yang Kristen loh. Kenapa saya bilang? Karena mereka sampai saat ini gila luar biasa mencari Tuhan. Nanti kalau dia last minute dia menemukan Tuhan sakit loh kita. Hidupnya dia udah nyakitin kita. Terakhir dia bertobat. Makanya harus hati-hati kita nih yang udah hidup punya Tuhan.
Ini nanti nih mulai tanggal 21. Lu masuk mall dah, lagunya itu doang loh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Anaknya nanya, kita udah tahu kalau kita puasa mau buat apa. Ya enggak? Kita hidup udah damai. Yesus bilang gini, damai sejahtera kuberikan padamu, dan damai sejahtera yang kuberikan padamu tidak seperti dunia. Sementara mereka masih nyanyi, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang masih ada. Bingung, bingung, bingung sendiri, saudara. Bingung, saudara. Kalau udah buka puasa jam 6, lebih ngeri. Pintu surga, pernah dengar kan? Di mana kau berada? Iman timbul dari pendengaran, karena gue sering ke mall, gue denger tuh jadi hafal. Bagaimana caranya? Perhatiin nih lagu dinyanyiin di seluruh Indonesia nih. 200 juta orang. Bagaimana caranya? Aku memasukinya. Tereret, tereret. Dia masih cari pintu surga bagaimana masuk. Sementara kita dibilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun sampai ke Bapa, sampai ke surga kalau nggak melalui aku. Pintunya kita udah tahu, akulah pintu. Begitu loh. Jadi kita nih sombong kadang-kadang, makanya jadi nggak harmonis sama mereka. Ya sombong memang, orang Kristen harus diakui loh. Orang Israel 2 kali lebih sombong dari kita dianggap kucing sama dia, binatang kita. Buat dia manusia itu ya orang Israel. Makanya kalau orang suka bangga-banggain, saya sih biasa-biasa aja. Udah bolak-balik ke sana, gue bilang, kalau ngomong sama dia tinggi hati gitu. Tapi kalau yang sudah Kristen udah lain gitu. Kalau dia belum Kristen, makanya saya nggak mau TL-nya Yahudi. Dia suka habis jelasin karena cari duit, dia jelasin, habis itu dia lecehin. Masa Yesus Tuhan? Karena saya pendeta, dia beranilah bercanda. Tuhan tukang kayu, berarti gue sepupunya dong. Lo pada hormat dong sama gue. Kan begitu. Bercanda-bercanda, tapi kan mereka melihat kita aneh. Tapi mereka konsisten mencari Tuhan. Itu yang hebatnya. Kita nih Jumat cuma sejam aja kayaknya yang paling repot sedunia. Ya mulai besok jangan baru jam 1 kurang 10. Lama amat sih, lama amat. Udah gaji lo gak naik, pulang cepet. Pulang lama juga gak naik. Tapi sukacita lo, ya kan imun tubuh lo naik. Begitu. Apa yang dicari duit nggak cukup. Saya kemarin di Bali nih ngomong-ngomong sama ibu-ibu, bapaknya suaminya kaya semua, gue bilangin, gue tahu lu kaya, tetap aja sehari 3 kali makan. Nggak ada. Makin lo kaya, makin duit lo habis traktirin orang. Kenapa? Makin kaya, makin banyak pantangan kan makan. Lo makan dong asam urat ini, jantung ini. Jadi bayarin orang doang. Lo cari duit buat bayarin orang. Yang bahagia siapa? Kita, saudara. Karunia menikmati. Hidup tuh karunia menikmati. Jangan punya mobil mahal, capek bayar pajaknya, menikmati nebeng enak. Terus kita masih ngomong lagi, kayaknya Innova lo getarannya nggak bagus ya. Kesel lo. Gila, gue udah isi Pertamax Dex, lo bilang nggak bagus, miskin nggak tahu diri lo. Kita paling ketawa, puji Tuhan. Iya, jadi lihat saudara, keikhlasan kita dalam menjalani hidup sesuai firman juga akan memampukan kita menuju jembatan perbedaan. Yuk kita mulai dari kita dulu nih. Di kantor ini harusnya saudara harmonis. Ya nggak usah gontok-gontokan. Seia sekata walaupun saudara divisi berbeda-beda. Mungkin bisa dari Jumat hari ini baru bisa ketemu lagi Jumat di ruangan ini karena sibuk setengah mati. Yuk tetap tunjukkan bibit-bibit harmonis itu terjadi. Yang ketiga saudara lihat apa yang kita bisa pelajari. Ini ayat luar biasa loh. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara tahu kalau budak kalau hamba itu kan bahasa Alkitab supaya keren. Jadi dibedain ini di Alkitab. Hamba berarti orang Kristen. Kalau ada tulisan budak ya berarti dia bukan Kristen. Budak itu dulu ditato saudara. Kalau budaknya saya tato. RP, Reo Panggabean. Males saya jual. Irsi lu bayarin deh budak gua males nih. Maka dibeli ditempel lagi. IS, Irsi Smart Friend. Karena ada Irsi lain kan. IS, yang punya saya mungkin dirobek. Jadi dia seumur hidupnya budak sampai mati budak. Budak kawin punya anak budak. Budak terus. Bahasa kasarnya babu. Ya, orang Jakarta bilang kacung. Orang Ibrani bilang fanfo. Ya, pokoknya gitu. Pokoknya orang yang tidak berkuasa atas dirinya. Bayangin nggak? Apes kan begitu memutuskan jadi budak seumur hidup budak. Lalu Yesus juga tebus dong. Lu budak, sini gue tebus. YK, gue stempel dong. Pek, lu maka seumur hidup jadi budak gue. Cuma karena naik kelas bahasanya lu jadi hamba gue. Kerja lu apa? Lu kerjain apa yang gue perintah. Kan begitu. Ya dong, kita orang Kristen kan mengerjakan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Walaupun Tuhan gak seperti
bos-bos yang lain jam 2 pagi bangun mandiin onta. Tuhan gak bakal begitu. Ya kan? Tetapi you budaknya Yesus, I budaknya Yesus. Cuma dalam perjalanannya Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa. Dia bilang, lu kalau jadi budak gua, ada jarak yang memisahkan kita untuk ngobrol. Pembantu kita nggak tahu loh persoalan kita. Paling dia nguping. Nguping dia WA deh dia orang. Pembantu sekarang kan, budak sekarang kan kurang ajar. Handphonenya 3 loh. XL, Telkomsel, tambah lagi smartfriend. Dia bisa nyetrika pakai yang smartfriend nonton, yang ini telepon ke Jawa pakai XL. Pokoknya 4, gila kan? Walaupun isinya 20 ribu untuk komunikasi. Kita datang, lo main handphone aja. Iya pak, gitu. Kalau zaman lu diinjak tuh, kurang ajar lu. Kita gampar, kita masuk penjara kalau sekarang. Ya kan? Karena punya hak asasi, dulu nggak ada. Nah, waktu itu saya yakin banget loh, surga kan dari atas, nggak nyampe ngomong sama budak. Makanya budak lo gue naikin kelas, gue turun kelas, lu jadi sahabat gue. Sahabat itu, ini istrinya diganggu orang, saya bisa mati loh belain dia, itu sahabat. Ini punya masalah, cerita sama cicinya, kakaknya nggak bakal. Ci lu tau nggak masalah gue? Lu memang dari dulu bikin masalah terus. Kakak nggak kasih solusi loh. Adek juga, gue pinjam duit dong. Duit lo dari zaman kuliah juga lo selalu boros ngabisin duit papa. Tapi kalau temen lihat mukanya, kenapa lu masalah? Nah, ini lo pakai aja lah kalau ada duit ganti. Itu sahabat lo. Makanya orang cerita sama sahabat. Makanya Yesus cerita ngangkat saudara dan saya menjadi sahabat. Dan sahabat mau mati loh, ya kan ada kan orang mati pasang badan. Nah ini dia, gak ada seorang sahabat yang mau kasih nyawa kecuali Yesus. Tapi juga kalau lu gue jadi sahabat gue mati, lu dapat apa? Lu gak dapat apa-apa saudara. Cuma lu nangis, lu nyesel. Kenapa? Karena warisan gue buat bini sama anak gue. Makanya Yesus naikin lagi derajat. Lu jadi anak lo, lu selain babu, lu juga jadi sahabat, lu jadi anak. Jadi sebetulnya dari 3 itu gak ada artinya buat gue. Kenapa? Karena lu sama gue mau gue buat sama. Makanya Yesus mati, warisannya kita dapat. Aku menyediakan rumah, tempat, lalu aku balik. Aku akan bawa kau ke sana karena kau tahu jalan yang pernah aku ke sana. Makanya saudara dan saya ini luar biasa. Karena kita anak, kadang-kadang kita bertingkah. Karena kita anak, kadang-kadang kita sok tahu. Gitu, karena kita anak, kita anggap kita udah pasti dapat warisan. Sampai-sampai gak tahu diri. Mentang-mentang anak, ada Kristen-Kristen yang baru merdeka, ya kan? Kita kan anak raja, makanya minta apa aja, gak bakal dikasih. Minta apa aja, siapa yang ngajarin saudara? Kalau Yesus bilang, mintalah apa saja Tuhan berikan. Ya anak yang bagaimana yang meminta. Terus yang diminta juga pasti berikan yang sesuai dengan kebutuhan. Gimana kalau tiba-tiba Bapak ini, Tuhan kok dia kerja sama saya di smartfriend. Kenapa dia begini? Gue minta juga dong. Pokoknya habis kebaktian ini bulan depan gue mau punya mobil misalkan. Yang harga murah lah 400 juta. Ya Tuhan sama malaikatnya nangis saudara. Kenapa? Karena mesti menolak. Lu punya motor aja gak pernah full tank. Lu minta mobil lagi Innova kata Tuhan. Jadi kadang-kadang orang Kristen suka yang aneh-aneh kalau minta gitu loh. Dia tiba-tiba bilang, gue mau kawin Tuhan. Satu smartfriend, satu gereja, satu Indonesia doa. Mau sama siapa kata Tuhan? Sama Agnes Monica. Tuhan yang nangis. Lu minta kira-kira dong, biaya hidup dia sehari, biaya hidup lu 3 bulan katanya. Jadi lu kalau minta, yang dimaksud apa saja Tuhan beri, yang ngerti ya saudara minta. Dan sebetulnya kita gak perlu minta apa-apa lagi, karena waktu Yesus khotbah di bukit dibilang begini waktu mengajar doa Bapa kami. Karena apa yang kau perlukan Bapakku sudah tahu. Jadi Kristen sebetulnya tuh cari Tuhan bukan untuk jadi Tuhan mensuplai apa yang kita mau. Kita cari Tuhan karena kita mau bersuka cita. Dan saya pernah bilang di sini, kalau doa banyak-banyak doain orang, jangan doain diri sendiri, egois lu. Tuhan anak saya, ya kata Tuhan, lu gue udah izinin punya anak, gue udah tahu lah cara melihara nih anak. Gak usah ketakutan jadi orang, lu doain aja anak orang. Kenapa? Karena di bagian lain anak lu didoain orang. Tenang aja, kita orang Kristen saling mendoakan. Saya nggak bisa doain saudara satu-satu. Tadi pagi saya doa, cuman saya berdoa aja untuk teman-teman di smartfriend, digerakkan hatinya. Kalau satu-satu disebutin juga malaikat capek nyatetnya. Pokoknya seborongan deh Tuhan gitu. Jadi kita perlu banyak berdoa untuk orang lain. Nah lihat, Yesus hidup di dalam kasih dan dia buktikan. Bukan cuma dia tebus saudara dari dunia. Di stempel YK bukan pakai duit, tapi pakai tubuh dan darahnya. Lalu setelah lu jadi budak, saya jadi budak. Jadi babunya gitu, terus dinaikin derajat menjadi sahabat. Karena gua akan bela lu sampai mati. Dan dia mati membela saudara. Ya kan, setelah dia bangkit dia bilang gak bisa. Lu lebih lagi dapat warisan.
Makanya saudara dan saya kalau udah punya warisan jangan hilang. Saya nggak percaya dengan ajaran kalau sudah jadi Kristen masuk surga pasti masuk surga. Saya nggak percaya. Dulu tahun 70 saya percaya. Belum ada Google, kita belum bisa googling. Cuma ngomong pastor, pendeta, bego semua kita tahun 70 kalau udah lahir cuman. Sekarang nggak bisa. Kita bisa baca semua dan pengetahuan dibuka seluas-luasnya sama Tuhan. Gimana saudara bilang gue masuk surga tapi masih piara. Di sini sih mukanya setia nih, nggak mungkin piara perempuan lah. Setia lah ya. Ada yang udah nikah? Ada yang enggak lah. Biayanya gede, biaya buat istri pertama aja ngap-ngap mau miara orang, bahaya. Lihat, jadi Kristus tidak hanya pandai berteori, tapi sampai di Bukit Golgota. Makanya ketika dia mengangkat kita jadi sahabat, ahli-ahli imam ahli Taurat bilang, alah ngomong doang. Punya baju 2, kasih 1, punya ini. Dan dia buktiin loh. Last minute di injury time, ya kan? Kalau main bola dia bilang, Tuhan ampuni mereka. Jadi nggak tanggung-tanggung dia mengasihi. Tugas saudara dan saya adalah konsistenlah hidup dalam mengasihi. Karena tanpa konsistensi nggak bisa. Dan bagaimana caranya kita mau belajar terus mengasihi? Minimal di kantor ini Jumat saudara datang. Saudara, Jumat itu jam 12 sampai jam 1 lebih penting daripada waktu jam makan saudara. Beneran. Karena ini makanan yang luar biasa. Siapapun pendeta yang diundang, nikmati aja makanan rohani ini. Saudara nggak akan sakit mah telat makan karena ibadah. Nggak bakal. Saudara balik ke kelas walaupun cuma makan 1 biskuit. Tuhan memperhitungkan itu loh saudara. Jadi bilang ke teman-teman, lu datang, lu belajar bagaimana menjadi orang yang tulus, ikhlas dan mengasihi. Jadi Kristen harmonis ini bisa terjadi kalau kita lakukan hal yang sangat sederhana. Jadilah orang-orang Kristen yang hidupnya mau tulus hati. Mau ikhlas dan mau mengasihi. Pasti saudara dan saya ditempatkan Tuhan di Smart Friend ini bisa membawa aura yang harmonis bagi banyak orang. Gak usah nuntut mereka jadi seperti apa yang saudara mau. Tugas kita melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kita. Alkitab bilang kalau Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Pengurus jangan pernah tarik-tarik orang. Tapi tinggikan Kristus dalam hidupmu, maka orang datang ke sini. Percaya deh, tarik-tarik orang datang cuma ya gue seminggu ini aja, 3 minggu lagi gue males. Tapi kalau hidup kita, hidup yang tulus, ikhlas dan mengasihi, orang akan tertarik datang ke sini. Karena Tuhan yang ditinggikan. Amin. Nah, mau apa lagi saya ngomong kalau udah 3 gini pemusiknya siap dong ya kan. Haleluya, sleep doi. Nah saudara itu kurang olahraga. Oke, jadi kita tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti sekali lagi sungguh-sungguh katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Sertai tiap langkahku. Katakan kau bersamaku. Bersama di dalamku. Di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu. Besaran-Mu. Musik main dengan lembut. Saudara ambil waktu kita 2 menit aja. Baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, ada di YouTube. Saudara hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Surga yang begitu mulia. Turun ke bumi yang begitu rendah, yang tak bermoral ini, merindukan harmonisasi surga terjadi di bumi. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga, yang diturunkan Tuhan untuk menjejakkan kaki di bumi. Ayo apa yang sudah Yesus bawa di bumi, harus saudara dan saya bawa. Agar dunia boleh melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang tulus, hidup yang ikhlas, hidup yang mengasihi. Sehingga kehadiran kita selalu membawa keseia-sekataan, selalu membawa kesangkut pautan di dalam iman kepada Kristus.
Sehingga harmonisasi itu selalu keluar dari sikap dan gaya hidup kita. Dan hari ini, jika kau rela dan berkata, Tuhan aku mau hidup tulus, aku mau hidup ikhlas, aku mau hidup mengasihi seperti yang Yesus sudah perlihatkan ketika dia turun dari surga yang mulia ke bumi yang hancur ini. Kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, berdoa singkat aja dengan bahasamu sendiri. Buat janjimu, buat komitmenmu sama Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau kau pakai menjadi sarana harmonisasi di bumi ini. Mulai di rumah, di kantor, di tempatku bergaul, di mana-mana aku berada, orang harus melihat bahwa ketulusan, keikhlasan, cara hidup mengasihi yang Kristus sudah perlihatkan terjadi dalam hidup. Terima kasih Bapak, kau lihat setiap orang-orang, anak-anakmu yang berdoa bersama dengan hambamu. Kami rindu Tuhan keluar dari rumahmu ini menjadi orang-orang yang tulus, ikhlas dan mengasihi. Sehingga kami benar-benar menjadi orang Kristen yang harmonis. Orang boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kami. Dan hidup kami bukan lagi kami yang mengatur, tetapi Kristus yang mengatur. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan itu kami rasakan hingga saat ini. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan, hidupku. Hidupku jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Rio Panggabean. Mewakili segenap teman-teman di PDO Smart Friend, kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas pelayanannya dan firman Tuhan yang sudah Bapak sampaikan. Dan mengingatkan kita kembali khususnya buat teman-teman semua segenap karyawan Smart Friend yang menjadi anak Tuhan supaya hidup harmonis. Itu juga menjadi doa kami agar seluruh teman-teman yang ada di dalam PDO Smart Friend seia, sekata dan harmonis, karena hanya itulah yang membuat PDO bisa berjalan sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Nanti persembahan bisa diberikan di pintu keluar setelah ibadah selesai. Saya undang kita untuk berdoa syafaat. Mari kita pejamkan mata kita berdoa bersama. Nanti akan diakhiri doa berkat ya Pak dengan Pak Pendeta Rio. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang bertata di atas kerajaan surga, Tuhan tak henti-hentinya kami mengucap syukur, menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami sudah dilayakkan Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, mengajarkan kami kembali untuk kami memiliki hati yang tulus, penuh kasih, juga setia di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati segenap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami, pribadi kami diubahkan ya Bapa. Kami bisa keluar dari tempat ini Bapa, menjadi pribadi yang baru, pribadi yang semakin takut dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk company kami PT Smart Friend. Tuhan, kami terus berdoa untuk company kami PT Smart Friend Bapa, biar terus tetap dalam genggaman Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan memenuhi dari jajaran kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapak. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap program-program yang diadakan Bapak, tutup bungkus oleh darah-Mu ya Bapak. Biarlah yang terbaik yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan yang bekerja di PT Smart Friend. Berikan kami kemampuan, hikmat, sehingga kami bisa memberikan yang lebih untuk kesejahteraan di PT Smart Friend ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri sampai tingkat yang terbawah ya Bapak. Biar Tuhan juga kami berdoa bangsa kami, Tuhan genapi pekerjaan-Mu Bapak untuk bangsa kami. Tuhan lindungi, biar bangsa kami tetap terus bersatu ya Bapak. Dan Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang di bangsa kami ini menjadi suratan yang terbuka dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi kami yang memiliki pergumulan ya Tuhan. Tetap kami mengandalkan Tuhan, apapun pergumulan kami ya Bapa. Tuhan, Kau yang mengetahuinya, berikan kami kekuatan, hikmat, agar setiap keputusan yang kami ambil, ataupun kami saat ingin mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki kami tetap mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Reo Panggabean yang sudah melayani kami di tempat ini. Tuhan, Kau yang memberkati dia dalam pelayanannya. Tuhan berkati juga keluarganya Bapa. Tutup bungkus oleh darah Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami tutup doa ini dengan berkat dari hamba-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ingatlah firman Tuhan yang berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dia Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga Bapa yang telah menolong kita, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya. Selalu dan selalu memberkati kita. Memberkati persekutuan doa Smart Friend dan Sinar Mas siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.